أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan membahas Bismillahirrahmanirrahim. salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus istri Nabi kita tercinta, yaitu Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nama ini tidak asing lagi di telinga kita. Nama Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang istri Nabi tercinta ini, ibunda kita sebagai orang-orang mukmin, hendaknya kita paham betul dan lebih dalam mengenal siapa sosok Safiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Baik, dari sekian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya istri Nabi yang garis keturunannya dari Yahudi, dari Bani Israel, adalah Safiyah. Jadi Safiyah ini dia adalah keturunan dari orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat dari ayahnya, beliau ini nasabnya sampai kepada Nabiullah Harun. Nabiullah Harun, lalu kemudian nanti sampai kepada Yakub. Lalu ibunya yang bernama Barrah binti Samwal, ini keturunan beliau sampai kepada Nabiullah Yakub juga. Artinya Safiyah ini bukan keturunan biasa. Safiyah ini memiliki garis keturunan yang luar biasa, spesial. Bahkan kalau diurut, kebanyakan para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel ini, dari orang-orang Yahudi. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Safiyah sebelum dinikahi oleh Nabi kita tercinta, beliau ini sudah menjanda, bahkan beliau sudah nikah 2 kali. Suami yang pertamanya adalah Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam Al-Qurazi. Lalu kemudian diceraikan oleh Salam, kemudian dinikahi oleh Kinanah bin Ar-Rabi' An-Nadari. Ini suami yang kedua, yaitu Kinanah bin Ar-Rabi' An-Nadari. Namun disayangkan, Kinanah ini wafat atau mati ketika di peperangan Khaybar, karena membangkang dan melawan, tidak mau menyerah kepada pasukan kaum muslimin. Sehingga ketika itu Kinanah, suami yang keduanya ini, akhirnya meninggal dunia. Ketika beliau menjanda, usianya 17 tahun, dinikahilah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu usianya masih 17 tahun. Baik. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Safiyah ini adalah wanita yang sangat dicintai dan disayangi oleh keluarganya. Jadi dia bukan wanita sembarangan. Kalau dari perawakan, wajahnya cantik, akhlaknya baik. Kalau dari segi fisik memang dia tidak lebih tinggi. Jadi perempuan yang bernama Safiyah ini yang akan dinikahi oleh Nabi SAW memang fisiknya tidak tinggi, dia agak pendek memang. Tapi kalau wajahnya, kata para ulama bahwa dia cantik dari wajahnya, kemudian akhlaknya, perangainya dan seterusnya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat.
Sehingga Sofia ini termasuk seorang anak perempuan yang disayangi dan disenangi oleh keluarganya. Bukan hanya orang tuanya saja, tapi paman-pamannya pun cinta dan sayang sekali kepada Sofia ini. Sehingga diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Sofia sendiri yang meriwayatkan hadis ini, kata Sofia, ini belum beliau ini masuk Islam. Beliau ketika itu masih kecil sekali, masih disayang, masih digendong oleh ayah dan pamannya. Suatu ketika Sofia bercerita, kuntu ahabba waladin abi ilaihi wa ila ammi Abi Yasir. Sesungguhnya aku adalah anak kesayangan, anak yang paling disayangi oleh abiku, dan anak yang paling disayangi oleh paman. Jadi keponakan dari sekian banyaknya keponakan-keponakan, yang paling disayangi oleh paman-pamanku adalah aku. Termasuk paman yang menyayangi dan mencintai aku adalah Abu Yasir. Abu Yasir ini adik daripada ayah si Sofia. Siapa nama ayahnya tadi? Huyai bin Akhtab. Nama ayah Sofia adalah Huyai bin Akhtab. Punya saudara namanya Abi Yasir. Falamma alqahuma lam alqahuma qattun ma'a waladin lahuma illa akhadhani dunahu. Jadi kalau dua orang ini, ayah saya atau paman saya, melihat saya, padahal banyak anak-anak keponakan banyak di sana, tapi pasti yang paling yang duluan diambil, yang lebih dulu digendong adalah saya. Ini menunjukkan bahwa keluarga Sofia sangat senang dan sangat sayang kepada Sofia ini. Begitu banyak anak-anak berkumpul di saat itu, cuma Sofia yang diambil dan digendong oleh ayah beserta pamannya. Falamma qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam Madinah, baru kemudian Sofia bercerita nih, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Nabi tidak langsung ke Madinah, tapi singgah dulu 4 hari, 3 atau 4 hari di Kuba. Antara Kuba dengan Madinah itu tidak jauh, paling 2 kilometer. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum masuk ke kota Madinah, ternyata Huyai bin Akhtab dengan saudaranya Abu Yasir ini pergi mengintai, melihat sosok Muhammad itu seperti apa. Apakah benar Muhammad ini dia nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kitab yang mereka yakini. Sudah dijelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-cirinya dari A sampai Z itu sudah dijelaskan. Ciri-ciri, tanda-tanda Nabi terakhir itu sudah dijelaskan dalam kitab mereka. Nah, untuk memastikan itu, mereka datang ke Kuba ini sebelum terbitnya matahari. Kalau kita habis sholat subuh lah. Habis sholat subuh mereka berdua ini siap-siap. Huyai bin Akhtab dengan Abu Yasir al-Akhtab ini, mereka berdua diam-diam mengintai Nabi SAW ke Kuba. Pulang-pulang nanti udah tenggelam matahari. Jadi seharian mereka itu mengintai sifat dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini. Lalu Sofia pun bercerita lagi. Kata beliau, manakala mereka pulang dari pengintaian itu, setelah terbenamnya matahari, fa'ataya kalaini kaslaini saqitaini yamshiyani huwaina. Kata Sofia bercerita, 2 orang tadi ini, ayah dan paman saya, berjalan dalam kondisi lemas, malas, enggak semangat hidupnya. Lalu kemudian aku coba untuk menggodanya. Aku lakukanlah sesuatu, sehingga aku panggillah salah satu dari ayah atau paman tadi. Tidak ada satupun di antara mereka yang menoleh kepadaku. Padahal sebelumnya enggak dipanggil pun, si Sofia enggak memanggil ayah atau pamannya, pasti Sofia akan disamperin. Tapi kali ini Sofia mencoba untuk memanggil salah satu dari ayah atau pamannya tadi, enggak ada salah satu pun di antara mereka yang menoleh kepada Sofia. Kenapa? Saking putus asanya, tidak semangat lagi, karena betul-betul apa yang mereka lihat terhadap sosok yang katanya dia adalah nabi terakhir, betul-betul itu terdapat tanda yang sempurna pada sosok lelaki tersebut. Lalu kemudian iseng-iseng adiknya bertanya, Abu Yasir, wahai Huyai,
Ini didengar langsung oleh Sofia ya. Percakapan mereka berdua ini didengar langsung oleh Sofia. Kata Sofia mendengar percakapan mereka, paman saya bertanya kepada ayah, apakah betul sosok laki-laki itu adalah Rasul terakhir yang dijelaskan dalam kitab kita? Lihat pengakuan Huyai bin Akhtab, ayah Sofia sendiri. Kata Huyai mengatakan, betul, dialah nabi terakhir yang dijelaskan di dalam kitab kita. Lalu pamannya bertanya lagi, ata'rifuhu wa tusbituhu? Apakah betul-betul kamu mengenalnya sehingga engkau menetapkan bahwa dia nabi terakhir? Lalu dijawab, iya, saya mengenalnya. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu betul-betul mengilmui. Mereka paham betul sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ciri-ciri tanda-tanda kenabian dan kerasulannya. Mereka hafal betul cirinya dari A sampai Z, hafal betul sebagaimana mereka hafal dengan anak-anak mereka. Kita kalau punya anak, kita hafal betul, paham betul anak kita. A, B, C, anak pertama, yang sulung, kedua, ketiga, kita paham betul sifatnya, wataknya. Nah, seperti itulah kira-kira pengenalan mereka, pemahaman mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Sehingga Huyai bin Akhtab memastikan dialah Nabi terakhir. Kata Abu Yasir, mengatakan, lalu kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Bagaimana sikapmu terhadap laki-laki itu? Lihat ungkapan Huyai bin Akhtab. Kata beliau, adawatuhu wallah ma bakitu. Aku akan terus memusuhinya selama aku masih hidup. Demi Allah, demi Allah, permusuhanku akan terus berlangsung selama aku masih hidup. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah watak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada pasti akan membuat kekacauan. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, mereka udah lemas, udah enggak bersemangat lagi hidup. Kenapa? Mereka tahu bahwa Madinah itu akan dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Selama ini, sebelum Nabi Muhammad datang, Madinah itu dari segi apapun dikuasai oleh orang Yahudi. Dari segi politiknya, dari segi ekonominya. Walaupun orang-orang Yahudi ini kan pendatang. Mereka orang Yahudi ini bukan asli orang-orang Madinah. Orang Yahudi ini kan pendatang dari Syam. Mereka terusir di sana dan mereka tahu di dalam kitab mereka dijelaskan bahwa Nabi terakhir itu akan diangkat dan akan diutus oleh Allah di daerah di mana banyaknya pohon kurma. Maka mereka memahami banyaknya pohon kurma atau kebun kurma di saat itu adalah di Madinah, sehingga mereka berbondong-bondong pindah ke Madinah. Ada tiga suku besar orang Yahudi di sana. Ada Nadir, ada Qainuqa, ada Quraizah. Ini tiga suku besar orang Yahudi. Satu persatu karena pengkhianatan mereka terhadap piagam yang sudah disepakati, Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Madinah, Nabi kecerdasan beliau membuat satu kesepakatan. Dengan kesepakatan itu sehingga tidak ada kecemburuan di antara penduduk yang beragam jenis macam dari sukunya, agamanya, itu banyak di Madinah. Ada yang beragama Nasrani, ada Yahudi, ada Muslim. Nah, bagaimana nih supaya mereka akur, mereka tetap damai, sehingga buatlah sebuah, kalau bahasanya, piagam Madinah. Jadi nanti disepakati, ditandatangani. Nah, ternyata orang-orang Yahudi ini selalu mengkhianati apa yang sudah disepakati, sehingga terjadilah pengusiran terhadap orang-orang Yahudi. Yang pertama sekali diusir oleh Nabi SAW dari Madinah adalah Bani Qainuqa. Sebabnya adalah karena salah seorang dari suku mereka ini melecehkan perempuan muslimah. Akibat dari pelecehan itu, akhirnya Nabi SAW geram, marah, kemudian mengusir mereka. Lalu pergilah mereka ke Khaybar. Khaybar itu kalau dari Madinah di arah utaranya sekitar 150 km lagi dari Madinah.
agak jauh memang, 150 km lagi. Kira-kira dari Bekasi kemana nih? 150 km. Ke Bandung berapa? 130 ya, kota Bandung. Ya kira-kira dari Bekasi Bandung lewat sana dikit. Jadi agak jauh memang Khaybar. Nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang Khaybar ini, pusat perkumpulan orang-orang Yahudi. Area Khaybar ini bukan daerah atau area yang mudah untuk ditaklukkan, apalagi oleh pasukan Nabi SAW yang jumlahnya sedikit, kemudian persenjataannya tidak lengkap. Ketika bangsa Romawi sudah diketahui di zaman itu termasuk dua bangsa adidaya, salah satu dari dua bangsa adidaya yang tidak terkalahkan. Pertama Persia, yang kedua Romawi. Ini dua kekuatan yang tidak pernah bisa dikalahkan di saat itu. Nah, salah satunya adalah Romawi mencoba untuk menaklukkan Khaybar ini, tidak mampu. Karena Khaybar itu berada di puncak gunung, dan dari bawah, dari kaki gunung itu sudah ada tembok yang begitu besar. Tembok itu sulit untuk dilalui. Tembok, dikelilingi tembok. Ini tembok pertama. Nanti ada lagi lapisan yang kedua, lapisan yang ketiga, lapisan keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi sangat sulit untuk ditaklukkan Khaybar ini. Nanti pada tahun ke-7 Hijriah, jadi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, 7 tahun Nabi SAW di Madinah, baru kemudian Nabi SAW menaklukkan Khaybar ini. Kok umat Islam ketika itu zalim ya? Ketika mereka mulai berkuasa di Madinah, kok mereka mencoba untuk menaklukkan, untuk mengusir. Nah, pengusiran atau penaklukan itu bukan tidak ada sebabnya. Bukan karena umat Islam haus akan duniawi, bukan. Bukan karena ingin merebut kekayaan mereka. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah karena mereka ini perusak. Mereka ini kalau bahasa kita tidak NKRI. Karena kan sudah disepakati tadi itu. Kalau bahasa kita, kalau di Madinah apa namanya? Allah alam bisawab. Kalau kita NKRI, harus NKRI, harga mati itu. Pokoknya kalau ada negara luar menyerang kita, baik itu muslim atau non muslim, dia wajib untuk membela negaranya. Nah, ini di Madinah ketika ada orang-orang luar, ketika itu orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy bersekutu membuat pasukan yang begitu banyak, terdiri dari 10.000 orang. Di saat itu pasukan kaum muslimin cuma 3.000. Nah, kenapa pasukan dari luar ini, orang-orang Quraisy, kemudian suku-suku lain, orang-orang kafir menyerang Madinah? Terjadilah satu peperangan. Mungkin ibu-ibu sekalian pernah mendengar namanya Perang Ahzab. Pernah mendengar Perang Ahzab? Sampai terabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Atau nama lainnya adalah Perang Khandaq. Apa arti Khandaq? Paret. Pernah mendengar peristiwa sejarah tentang Perang Khandaq ini? Apa asal usul terjadinya Perang Khandaq ini? Bagaimana Perang Khandaq itu terjadi? Sebelumnya Nabi SAW menyiapkan Perang Khandaq ini, membuat paret yang begitu besar. Yang digali itu bukan tanah kayak kita. Kalau daerah Indonesia kan mungkin tanah, gampang untuk menggalinya. Tapi di Madinah ketika itu yang digali adalah bebatuan. Yang mereka harus pecah, mereka harus belah itu, yang mereka harus angkat adalah bebatuan. Kenapa Nabi SAW membuat strategi Perang Khandaq itu? Karena untuk meredam dan untuk menghalangi pasukan-pasukan yang mereka berkoalisi, bukan satu golongan, bukan. Tapi ini pasukan yang berkoalisi untuk menyerang kaum muslimin, untuk mengepung kaum muslimin di Madinah. Di Madinah kan sudah kita jelaskan tadi, tidak hanya umat Islam di sana. Ada orang Nasraninya, ada orang Yahudinya. Nah, orang-orang Yahudi ini termasuk ayah daripada istri Nabi SAW, yang akan menjadi istri Nabi SAW, Sofia, ayahnya sendiri, Huyai bin Akhtab, inilah dalangnya. Beliau inilah dalangnya.
yang mengundang orang-orang kafir dari Quraisy yang dari Mekah sana. Ini kan bukan dari dekat. Dari Mekah ke Madinah itu kan sekitar 500 kilo. 500 kilo mereka undang, mereka buat pasukan yang begitu besar untuk menghancurkan kaum muslimin. Padahal mereka sudah menyepakati tadi, kaum muslimin, orang Yahudi, ada perjanjian tersendiri. Kalau ada penyerangan ke Madinah, kalian harus ikut menolong juga, karena ini adalah tempat kelahiran kita. Ini adalah tumpah darah kita, Madinah ini. Jadi kalau ada yang menyerang, ingin merampas, mengambil, maka kita harus sama-sama berjuang. Tidak dilihat agama di situ, apakah muslim ataupun Yahudi. Ternyata orang Yahudi malah menjadi musuh dalam selimut. Dan ini bahaya sekali. Lalu kemudian kaum muslimin ketika itu bersusah payah untuk memenangkan peperangan Khandaq itu. Setelah berakhir perang itu, dimenangkanlah oleh kaum muslimin karena bantuan daripada malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menang kaum muslimin. Akhirnya Nabi SAW ingin beristirahat. Sudah selesai peperangan karena dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk melanjutkan peperangan. Jangan letakkan pedang-pedang, alat-alat perang, jangan disimpan dulu. Masih ada peperangan yang berikutnya. Apa itu? Peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar. Tadi tembok Khaybar yang menjadi pusat perkumpulan orang-orang Yahudi. Nah, inilah sebab di mana Nabi Muhammad SAW dengan pasukan kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Tembok yang berlapis-lapis kekuatannya tadi. Sampai berhari-hari Nabi SAW mengepung tembok itu. Tak kunjung selesai. Pada akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat ketika itu untuk memutuskan tali airnya, supaya mereka tidak bisa minum lagi. Karena dalam tembok itu semuanya sudah lengkap. Makanan, kemudian minumannya, dan seterusnya. Jadi kalau berbulan-bulan pun mereka dikepung oleh kaum muslimin, mereka nggak akan pengaruh. Karena makanan sudah banyak, minuman juga banyak, pohon-pohon korma juga ada. Nah, para hadirin makan oleh Allah SWT. Singkat cerita, Khaybar ini ditaklukkanlah oleh kaum muslimin. Nah, di peperangan Khaybar ini, termasuk yang wafat ketika itu, yang mati dari orang Yahudi adalah suaminya, suami Sofiyah ini, yang bernama Kinanah tadi. Siapa namanya? Iya, Kinanah bin Ar-Rabi'. Ayahnya Huyai bin Akhtab ini sudah meninggal sebelumnya, bukan di Khaybar. Dalam riwayat diceritakan di salah satu perang yang juga memerangi orang Yahudi. Tapi intinya Huyai bin Akhtab juga wafat, meninggal di tangan kaum muslimin di bawah pasukan Nabi Muhammad SAW. Tentunya ketika Khaybar sudah ditaklukkan, maka anak-anak, wanita-wanitanya, pasukan-pasukan yang menyerah, di dalam peraturan peperangan mereka ini akan menjadi hamba sahaya. Jadi dalam peraturan peperangan, baik itu yang dimenangkan orang-orang non-muslim ketika memerangi muslim, maka muslim kalah, anak-anaknya, wanita-wanitanya, atau pasukan-pasukan yang menyerah itu akan menjadi hamba sahaya. Begitu juga sebaliknya, berlaku sebaliknya. Ketika yang menang adalah umat Islam, maka wanita-wanitanya, anak-anaknya, kemudian pasukan-pasukan yang menyerah, ini nanti status mereka akan menjadi hamba sahaya milik dari kaum muslimin. Termasuk yang menjadi hamba sahaya ketika itu adalah Sofiyah. Siapa hamba sahaya diantaranya? Sofiyah. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sofiyah ketika menjadi hamba sahaya, Nabi SAW tidak kenal sebelumnya, tidak tahu. Adalah salah seorang sahabat Nabi SAW namanya Dihyah. Salah seorang sahabat Nabi yang biasa-biasa saja, bukan termasuk sahabat yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Bismillah. Mohon maaf para jamaah yang puasa ya. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW namanya Dihyah. Dihyah ini bukan sahabat yang paling menonjol lah, bukan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Ini sahabat biasa. Lalu kemudian minta izin kepada Nabi SAW untuk meminta salah satu
hasil rampasan perang itu yaitu hamba sahaya. Kata Nabi, ya silahkan. Nabi nggak pernah menolak. Kalau ada Nabi berikan. Kata Nabi SAW, silahkan ambil. Dan disuruh pilih sendiri. Akhirnya Dihya ini mengambil seorang hamba sahaya perempuan yang bernama Sofia ini. Nabi nggak kenal dan tidak tahu siapa Sofia itu sebelumnya. Lalu kemudian diambillah oleh Dihya ini. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW melapor kepada Nabi SAW, wahai Nabi, Dihya mengambil salah satu hamba sahaya yang bernama Sofia. Dia ini bukan keturunan biasa-biasa. Ini wanitanya sudah cantik, orangnya baik, orangnya cerdas, dan garis keturunannya pun sangat mulia. Siapa yang tidak kenal Huyai bin Akhtab, pemimpin orang-orang Yahudi gitu. Ini anak pemimpin. Ini enggak sesuai kalau diambil oleh si Dihya. Lalu Nabi SAW melihat sepertinya ini laporan bukan laporan biasa. Ini masukan bukan masukan biasa. Ini harus diakomodasi masukan ini. Sehingga Nabi SAW memutuskan dan memanggil Dihya tadi, wahai Dihya, kembalikan lagi Sofia itu dan pilih hamba sahaya atau tawanan yang lain. Jangan Sofia. Kenapa Nabi SAW membatalkan pemberiannya itu? Karena pertimbangan-pertimbangan Nabi SAW. Bisa jadi akan ada kecemburuan pada sahabat-sahabat yang lain. Kalau cuma Dihya saja yang diberikan, maka nanti sahabat-sahabat yang lain juga cemburu. Saya juga ikut perang ya Rasulullah, saya juga ikut mengangkat senjata. Kenapa saya dikasih yang nenek-nenek tapi si Dihya yang cantiknya? Bisa jadi seperti itu. Ada kecemburuan sosial di tengah-tengah para sahabat, sehingga Nabi akhirnya mengurungkan pemberiannya tersebut kepada Dihya. Bisa jadi kata para ulama, Nabi SAW mengurungkan niatnya untuk memberikan Sofia kepada Dihya karena Dihya ini kan orang biasa-biasa saja. Nah, sedangkan Sofia orangnya cantik, cerdas, garis keturunannya juga agung gitu. Ya kalau kita darah biru gitu. Dihya siapa gitu? Nanti kalau si Sofia ini berada di bawah tangan si Dihya, maka bisa jadi Dihya ini malah tidak sekufu lah gitu, tidak sesuai gitu. Nanti yang ada Sofia ini tidak menghargai si Dihya ini. Makanya kata para sahabat ketika itu, ya Nabi, ya Rasulullah, yang berhak untuk mendapatkan Sofia ini adalah engkau ya Rasulullah. Enggak ada yang lain. Enggak ada sahabat yang lain yang berhak untuk mendapatkan Sofia ini kecuali engkau ya Rasulullah. Jadikanlah dia hamba sahaya milikmu. Nah, barulah kemudian Nabi SAW menjadikan Sofia itu hamba sahayanya. Perhadiran melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sofia menjadi hamba sahaya Nabi SAW, Nabi SAW memperlakukannya dengan perlakuan yang luar biasa, yang istimewa sekali. Kenapa? Karena si Sofia ini kan orang tuanya, ayah kandungnya wafat atau mati di tangan kaum muslimin yang ketika itu pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Suaminya dia baru menikah loh ini, baru menikah dengan Kinanah. Sebelumnya dia menikah dengan Salam, tapi diceraikan. Dia menikah dengan Kinanah, baru menikah, anggaplah sebagai pengantin baru. Mati tewas di tangan pasukan kaum muslimin. Makanya perlakuan Nabi SAW terhadap Sofia ini perlakuan yang begitu besar, perlakuan khusus. Dan perlakuan ini tidak diberikan oleh Rasulullah kepada tawanan perang yang lain, hamba sahaya yang lain, tidak diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, sampai-sampai Nabi SAW menawarkan dua tawaran kepada Sofia ini. Kata Nabi SAW, engkau mau milih masuk Islam, wa takunu zaujatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau akan menjadi istri Nabi SAW. Masuk Islam lalu kemudian menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau engkau tetap berada di agamamu, yaitu agama Yahudi, lalu
engkau ikut bersama kaummu yang lain, orang yang masih beragama Yahudi, silahkan engkau ikut dengan mereka. Dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan untuk beragama, pilih keyakinan kamu. Nah, ketika itu Sofiyah radhiyallahu taala anha memilih untuk masuk agama Islam dan bersedia untuk dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maharnya kata para ulama dijelaskan dalam beberapa riwayat adalah pembebasan hamba sahayanya. Jadi statusnya tidak lagi hamba sahaya, dimerdekakan oleh Nabi SAW, dan itu merupakan mahar Nabi SAW untuk menikahi istrinya Sofiyah ini. Baik, jadilah Sofiyah istri Nabi SAW. Apakah Sofiyah radhiyallahu taala anha ini masuk Islam karena terpaksa? Bisa jadi karena sudah keadaannya genting, sudah dimenangkan oleh kaum muslimin, nanti kalau tidak masuk Islam dia akan diancam, dibunuh. Tidak. Ternyata keislaman Sofiyah ini sudah lama. Dia keinginannya untuk masuk Islam sudah lama. Kenapa kok Sofiyah sudah ada keinginan untuk masuk Islam? Karena beliau ini kan wanitanya cerdas, suka baca, kemudian juga suka mendengarkan dari beberapa informasi yang sudah dia dapatkan dari ayahnya sendiri, dari pamannya sendiri tentang Nabi Muhammad SAW. Sosok Muhammad ini beliau sudah kenal sebenarnya, sampai-sampai terbawa oleh mimpi. Jadi pernah Sofiyah ini memimpikan dalam tidurnya itu bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Bahkan digambarkan dalam mimpi itu Nabi Muhammad SAW seperti rembulan purnama yang berada di pangkuan beliau. Ini sebelum Sofiyah menjadi hamba sahaya. Nabi SAW ketika itu baru ya sekitar berkeinginan untuk mengepung Khaybar. Naasnya cerita itu mimpi itu diceritakan kepada suaminya tadi, Kinanah ini. Ya tentu sebagai suami cemburu dong. Diceritakan oleh Sofiyah ini. Sofiyah mengatakan, tadi saya tidur, kalau bahasa kita, Mas, tadi dalam tidur saya mimpi. Apa mimpinya itu? Mimpinya adalah ada rembulan. Dalam riwayat diceritakan di sini, diceritakan bahwa Sofiyah bermimpi rembulan itu seakan-akan di bawah kekuasaannya, bukan di bawah kekuasaannya, artinya berada di pelukannya dan berada di atas pangkuannya. Lalu paham, Kinanah ini paham, karena yang dimaksud oleh Sofiyah itu dia menggunakan bahasa kiasan. Kamu menceritakan Muhammad ya, penguasa Yasrib. Yasrib itulah Madinah, penguasa Madinah. Langsung seketika itu suaminya menggampar, ditampar tuh Sofiyah sampai berbekas di pipi, bahkan di mata Sofiyah itu saking kencangnya tamparan itu matanya sedikit ada warna membiru, memar, bola matanya itu ada sedikit memar akibat dengan tamparan yang keras dari suaminya itu. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sudah menikahi Sofiyah, bertanya kepada Sofiyah ini, wahai Sofiyah, ada apa dengan bola matamu? Kenapa ada sedikit membiru di bola matamu itu? Ada ceritakan oleh Sofiyah. Nah, cerita ini kata para ulama menunjukkan bahwa Sofiyah itu sudah lama tertarik dengan Islam, dengan Nabi Muhammad SAW, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi keinginan untuk masuk Islam itu sudah ada, hanya saja lingkungan belum mendukung. Ayah, suaminya ketika itu, kemudian komunitas orang-orang Yahudi, gak ada, sangat jarang ditemukan orang-orang Yahudi itu masuk Islam, sangat jarang. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi saja tidak seperti orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah itu kan Masya Allah sangat gampang sekali menerima Islam. Tapi beda dengan orang-orang Yahudi. Sampai sekarang pernah ibu-ibu sekalian mendengar ada orang-orang Yahudi, agamanya Yahudi, lalu kemudian meluk agama Islam? Pernah dengar enggak? Pernah dengar berita itu enggak? Jarang. Dan begitu juga di zaman Nabi. Ada, memang di zaman Nabi ada, tapi tidak banyak. Tidak banyak.
termasuk Sofia, termasuk salah satu tokoh dari Yahudi. Kalau kita bisa katakan ustadznya lah, rahibnya, bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ulamanya orang Yahudi ketika itu masuk Islam. Ini Abdullah bin Salam kalau ngomong pasti mereka akan katakan Kalau Abdullah bin Salam ini memerintahkan kerjakan, pasti orang-orang Yahudi akan mengerjakannya. Kalau Abdullah bin Salam mengatakan jangan kerjakan, pasti mereka akan tinggalkan. Ketika Abdullah bin Salam ini masuk Islam, belum diketahui oleh orang-orang Yahudi ketika itu, murid-muridnya, Nabi Muhammad SAW ingin mengetes nih, sejauh mana sih kebusukan orang Yahudi terhadap umat Islam, terhadap Islam ini, dites oleh Nabi SAW. Kata Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Salam, ulamanya orang Yahudi ini, coba kamu berada dulu dalam tirai, di dalam satu ruangan lah. Nabi SAW ketika itu ingin berbicara dengan komunitas orang-orang Yahudi. Dipanggillah oleh Nabi SAW orang-orang Yahudi, berkumpul orang-orang Yahudi ketika itu. Kata Nabi, kalian kenal nggak dengan Abdullah bin Salam? Wah, kami kenal betul dengan Abdullah bin Salam. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Salam? Dia itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, keturunan ayahnya, keturunan-keturunannya soleh-soleh semua, orang yang berilmu. Kami kenal dengan Abdullah bin Salam. Kata mereka. Baik, kata Nabi SAW. Dipanggil oleh Nabi, Abdullah bin Salam. Keluar Abdullah bin Salam di hadapan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ceritakan kepada mereka. Di saat itu Abdullah bin Salam langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seketika itu, barusan saja, belum hitungan jamnya, belum. Barusan tadi dia muji-muji Abdullah bin Salam, seketika itu pujian itu berbalik kepada cacian. Abdullah bin Salam adalah orang yang paling jahat, orang yang paling bengis, orang yang paling keji. Garis keturunannya, ayah-ayahnya, kakek-kakeknya juga sama seperti dia. Lihat, busuknya orang Yahudi terhadap Islam dan umat Islam. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sofia pernah menceritakan kalau keislamannya itu bukan karena keterpaksaan. Bahwa beliau menerima lamaran Nabi juga bukan karena ada unsur kelemahan. Saya dalam kondisi lemah nih. Udahlah, terima aja lah tawaran Nabi SAW. Bukan. Kata beliau menceritakan, ya Rasulullah, laqad hawaitul Islam wa saddaqtu bika qabla an tad'uni haitsu sirtu ila rahlika. Kata Sofia mengatakan, wahai Rasulullah, keinginanku terhadap Islam dan aku sudah membenarkan Islam dan membenarkan kamu sebagai Rasulullah itu sudah jauh sebelum kamu datang berdakwah ke Madinah, bahwa kamu baru sampai ke Kubah pun. Ketika itu saya sudah tertarik dengan Islam. Bahkan sebelum kamu melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, luar biasa keinginan Sofia ini terhadap pengetahuannya terhadap Islam dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sofia adalah orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofia setelah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sofia ini termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan itu? Dari satu riwayat yang diceritakan bahwa Sofia ini pertama sempat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebencian yang muncul dari watak sebagai manusiawi biasa ya. Sebagai manusia biasa, kebencian Sofia terhadap Nabi ini wajar sebenarnya. Apa itu sebab Sofia benci? Yang pada awalnya dia senang dengan Islam, dia senang dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi muncul kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW tatkala Nabi membunuh ayahnya, tatkala Nabi SAW membunuh orang-orang terdekatnya, kakaknya, suaminya, ayahnya. Manusia biasa benci. Kadang kita bisa benci dengan ayah kita. Mohon maaf, misalnya
bisa jadi ada seseorang benci dengan ayahnya, padahal ayahnya itu yang apa namanya, yang merawat dia, yang beri makan dia. Kenapa dia bisa benci dengan ayahnya? Karena bisa jadi ayahnya ini menzalimi ibunya. Manusiawi seorang anak benci kepada ayah karena sebab kezaliman ayah itu. Begitu juga kira-kira yang terjadi pada Sofia. Sofia sempat benci kepada Nabi Muhammad SAW karena membunuh atas perintahnya kaum muslimin, membunuh orang-orang terdekatnya. Bisa kita bayangkan, yang terbunuh itu ayahnya, suaminya, kakaknya, pamannya, dan orang-orang terdekat yang lainnya. Benci. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada Sofia, dijelaskan oleh Nabi SAW kepada Sofia ketika itu. Apa kata Nabi SAW? Tidakkah engkau mengetahui siapa sosok ayahmu ini? Bagaimana kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh ayahmu ini? Kami umat Islam, kami ajaran Islam ini yang rahmatun lil alamin ini, membawa kasih sayang bagi seluruh alam, tidak akan pernah menyakiti manusia. Jangankan manusia, hewan sekalipun tidak akan kami sakiti. Itu ajaran umat Islam. Kenapa kami menyakiti, membunuh keluarga-keluarga terdekatmu? Itulah kira-kira seperti itulah penjelasan Nabi. Karena memang kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh ayahmu ini. Nah, karena penjelasan Nabi SAW dijelaskan dari A, B, C sampai puas Sofia dengan penjelasan itu, dan Sofia nggak bisa menolak. Memang kejahatan-kejahatan itu diketahui oleh Sofia. Bahkan Sofia di masa kecilnya, kira-kira umur 10 tahun, sudah mendengarkan perencanaan-perencanaan busuk dari ayahnya ini agar bagaimana Nabi dan dakwanya hangus dari Madinah. Sofia paham itu. Akhirnya Sofia pun berbalik, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya dari kebencian terhadap Nabi SAW. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada Nabi SAW, "Fama kumtu min maq'adi wa minan nasi ahadun ahabbu ilayya min Rasulillah." Sungguh, kata beliau, aku tidak akan berdiri dari tempat dudukku ini hingga aku menyatakan bahwa saat ini aku sangat mencintai Rasulullah. Ini kata para ulama riwayat yang menceritakan di mana Sofia luar biasa kecintaannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi diskusi itu dijelaskan oleh Nabi SAW, baru kemudian dia bersihkan betul-betul hatinya dari kebencian terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kebencian itu memang kebencian yang secara manusiawi dimiliki oleh siapapun. Baik, ada salah satu contoh lagi bukti bahwa Sofia ini sangat cinta dan sayang kali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu terbukti ketika Nabi SAW menjalankan satu ibadah i'tikaf di 10 hari terakhir. Ketika Nabi SAW fokus i'tikaf, tentunya Nabi SAW tidak pulang ke rumah istri-istrinya. Nabi fokus i'tikaf, berdiam diri di masjid. Tapi ini Sofia, bagian jatah harinya, jatah malamnya, misalnya di hari ke-23 Ramadan misal gitu, beliau tidak sia-siakan itu, karena beliau punya hak di malam itu sebenarnya, sehingga beliau manfaatkan itu di malam itu untuk berkunjung ke Masjid Nabawi untuk melihat, ya, berkunjung Nabi SAW sedang beriktikaf. Akhirnya Sofia datang mengunjungi Nabi SAW yang sedang beriktikaf saat itu. Disambut oleh Nabi SAW. Padahal kita kenal Nabi Muhammad SAW ini, kalau sudah iktikaf, beliau betul-betul fokus beribadah. Gak ada hal-hal yang lain yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ibadah, 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 ibadah. Tapi ketika yang mengunjungi itu Sofia, Rasul hentikan ibadah. Bahkan beberapa saat Nabi SAW bercerita dengan Sofia, mendengarkan Sofia bercerita. Ketika itu Rasulullah SAW i'tikaf. Lalu kemudian Sofia ingin pamitan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apakah membiarkan Sofia berjalan sendirian pulang ke rumah dalam gelap gulita seperti itu? Tidak. Ternyata Nabi SAW mengantarkan Sofia. Nabi SAW keluar dari masjid. Keluar dari masjid mengantarkan, dipastikan Sofia sudah berada di depan pintu, baru kemudian Nabi SAW balik lagi ke masjid. Ini kata para ulama bukti di mana Nabi SAW sangat dicintai oleh Sofia.
Dan ketika itu para ulama menceritakan belum ada istri-istri Nabi yang berkunjung. Ya kalau mereka mau beritikaf ya itikaf gitu. Tapi belum ada yang berkunjung seperti Sofia ini. Lalu kemudian datanglah istri Nabi yang lain berkunjung, ya kecemburuan lah biasa. Berkunjung sampai pada suatu ketika Nabi SAW pernah membatalkan itikafnya. Di tahun itu Nabi SAW tidak jadi itikaf. Kenapa? Karena para istri Nabi SAW semua ikut pada itikaf. Itikaf sana, itikaf sana, itikaf sana. Padahal tadinya enggak, tahun-tahun sebelumnya enggak ada yang itikaf. Tapi Nabi tahu, ini mereka datang ke sini ini bukan mau itikaf. Ini karena ada kecemburuan aja. Nabi SAW bawa peralatan itikafnya, apa yang sudah dipersiapkan oleh Nabi pulang. Enggak itikaf Nabi di tahun itu. Tapi Nabi qadha, dalam riwayat diceritakan diqadha oleh Nabi SAW di bulan Syawalnya. Sehingga pada intinya Nabi SAW di setiap Ramadan yang beliau dapati, beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Pernah sekali karena terjadi itu, lalu kemudian diqadha oleh Nabi SAW di bulan Syawalnya. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau tadi kita menceritakan riwayat-riwayat bagaimana Sofia mencintai Nabi SAW, sekarang coba kita lihat apakah Nabi SAW mencintai sosok Sofia ini, istri beliau. Kata para ulama, Nabi SAW sangat mencintai dan menyayangi istrinya Sofia ini. Sehingga dalam satu riwayat diceritakan ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini tanpa sengaja dia membuka singkap yang tadinya tertutup. Ternyata itu terdapat bekas-bekas orang-orang Yahudi yang mungkin bekas-bekas darahnya. Sehingga kalau itu dilihat orang akan teringat gitu kejadian itu. Nah, suatu ketika Nabi SAW lewat bersama Sofia, dan Sofia ini punya teman perempuan lewat di area itu. Tanpa disengaja mungkin Bilal tersingkap atau terbuka area itu sehingga terlihatlah bekas-bekas darah, ada bangkai-bangkainya yang sudah meninggal di situ. Sontak temannya Sofia, ya, karena perempuan nggak kuat kali ya mentalnya melihat kondisi seperti itu, menjerit histeris sampai dia menutup matanya, sampai dia menjambak-jambak rambutnya, sampai diambilnya tanah ditaruh di rambutnya, di kepalanya. Melihat kondisi seperti itu, Nabi SAW pun menegur Bilal. Wahai Bilal, apa yang kamu lakukan ini? Apakah Allah mencabut rasa rahmat pada dirimu sehingga kau menunjukkan bekas-bekas seperti ini, dan itu akan mengingat buruknya yang terjadi peperangan tersebut, diingat oleh Sofia, diingat oleh temannya ini. Kasihan Nabi SAW melihat Sofia, kondisi Sofia, melihat teman-temannya Sofia tadi. Kasihan Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, di mana Nabi SAW sangat menyayangi, sampai-sampai Nabi SAW tidak rela kalau Sofia itu tersakiti hatinya, jiwanya, walaupun tidak terlihat ya. Mungkin saja Sofia bisa tahan ketika itu, mentalnya kuat, tapi kan hati tidak bisa dibohongi. Sehingga Nabi SAW tidak mau menyakiti termasuk hati beliau ketika itu. Para hadirin akan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan menikahi Sofia di Khaybar itu, setelah peperangan Khaybar, Nabi SAW lama di Khaybar itu. Selesai ini peperangan Khaybar, penaklukan kota Khaybar, Nabi sebenarnya lama di sana. Kalau kita membahas khusus tentang Khaybar ini, di mana Nabi SAW sempat diracun, itu terjadi di Khaybar itu. Setelah Khaybar dimenangkan oleh Nabi SAW, peperangan Khaybar dimenangkan oleh Nabi SAW beberapa hari di sana, sampailah nanti akan menikahi Sofia itu. Di saat itu Nabi SAW pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Begitu juga dengan beberapa para sahabat yang wafat ketika itu. Tapi Nabi SAW tidak sampai wafat ya, tapi terasa racun itu, sampai terasa kata para ulama. Dan racun itu juga berpengaruh di detik-detik wafatnya Nabi SAW. Tapi Nabi SAW karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan racun itu tidak terlalu berpengaruh. Padahal racun itu memang bereaksi di tubuh Nabi SAW. Nah, ketika Nabi SAW ingin meninggalkan Khaybar, di perjalanan menuju Madinah, Nabi SAW karena baru saja menikah dengan Sofia, Nabi melakukan walimah.
Subhanallah, walimah yang dilakukan oleh Nabi SAW ini sangat-sangat sederhana. Padahal kalau Nabi SAW ingin memeriahkan walimahnya ini, bisa 7 hari 7 malam pun akan bisa dilakukan oleh Nabi. Jangankan 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam pun kalau mau dilakukan walimah itu, menunjukkan begitu senangnya Nabi SAW dengan pernikahan itu, bisa. Tapi Nabi SAW ingin mengajarkan kita umatnya bahwa dalam pernikahan itu tidak sulit. Tapi di zaman kita ini Masya Allah, nikah itu kayaknya sesuatu yang harus dipersiapkan. Pernah orang mempersiapkan pernikahan itu 2 bulan sebelumnya? Hah? Ibu-ibu yang sudah punya mantu nih pernah mempersiapkan untuk nikah itu 2 bulan? Kayaknya enggak deh. Ada yang sampai setahun sebelumnya. Itu gedung, hotel atau apa tempat biasanya walimah itu biasanya di booking 3 bulan 4 bulan sebelumnya. Belum lagi nanti musyawarah lagi, rapat lagi, musyawarah lagi dengan keluarga, 2 keluarga besar. Luar biasa, sulit dan beratnya orang untuk menikah di saat ini. Belum lagi biayanya, sewa gedung, cateringannya, itu bisa ratusan juta. Makanya sekarang anak-anak muda kita ini banyak yang masih memilih untuk belum menikah karena belum cukup tabungannya untuk sampai pada tuntutan-tuntutan dari 2 keluarga besar ini. Ada yang lebih fatal daripada itu. Mereka memaksakan untuk menikah tapi harus ngutang, sehingga habis menikah yang mereka pikirkan apa? Bayar utang. Udah nggak ada kebahagiaan hidup lagi. Harusnya mereka bisa menikmati kalau bahasa apa namanya, bulan madu ya, bulan madu mereka. Yang mereka ingat apa? Habis menikah selesai, gimana caranya bayar hutang? Ini harus dibayar oleh 2 belah pihak. Si istri juga setengahnya, si suami juga setengahnya. Kalau utangnya 500 juta, 250 juta, 250 juta. Harapannya nanti waktu walimahan itu balik modal lah, kalau bisa untung gitu. Kalau misalnya 500 juta biaya pernikahannya, mudah-mudahan nanti dari kondangan-kondangan hadirin yang datang itu kita dapat 700 juta. Lumayan, untung 200 juta. Itu kalau untung. Kalau buntung, modalnya 500 juta, yang ternyata ngasih amplop ada yang 5.000, ada 10.000, ada yang 20.000. Di total cuma 200 juta dapatnya. 300 juta nombok. 300 juta ini harus dibayar. Gimana seseorang mau mendapatkan kebahagiaan hidup rumah tangganya kalau habis menikah harus memikirkan bagaimana cara melunasi hutang ini? Janjinya nanti ya saya akan bayar nih habis walimahan. Janjinya. Gimana dia mau bayarkan itu? Nah lihat Nabi SAW mencontohkan. Nabi SAW setelah menikah, beliau syukuran terhadap pernikahannya itu yang disebut dengan walimah. Nabi SAW mengundang para sahabatnya, lalu kemudian para sahabat ketika itu berinisiatif. Masing-masing mereka, para sahabat ketika itu ada yang bawa kurma, ada yang bawa bubur, ada yang bawa minuman. Lalu kemudian yang dibawa oleh para sahabat itu dimakan bersama lagi dengan sahabat-sahabat yang para undangan-undangan ini. Jadi sederhana sekali gitu. Sederhana sekali walimah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang seperti ini kayaknya berat sekali di zaman kita. Ustadz, kami kan mampu untuk melakukan walimah yang besar, nyewa hotel, silahkan, tidak terlarang. Itu tidak terlarang. Yang saya maksud tadi, dia tidak mampu, dia tidak melihat kadar kemampuannya itu sampai di mana, tapi memaksakan diri, itu yang tercelah. Kalau yang mampu silahkan, tidak ada masalah. Pernah juga Rasulullah dan para sahabat ada yang mewah dalam memberikan mahar, kemudian dalam walimahannya ada. Selama mampu silahkan. Yang tercela tadi sampai ngutang-ngutangnya ini. Ibu-ibu pernah nggak menghadiri walimahan undangan nih, yang dia tidak pakai gedung, dia rumah sendiri. Kemudian makanannya ada gerobakan-gerobakan bakso, dia malas mau masak-masak di rumah. Jadi undangannya itu
dia memang beberapa orang misalnya temannya banyak nih, ada 300 orang temannya. Nanti 100 orang pertama di hari pertama dia undang dari fulan sampai fulan, undangannya di hari Senin ya ibu-ibu. Karena memang rumahnya kecil. Kalau rame-rame nanti jadi rame, akhirnya jalan ditutup, apa semua orang terzolimi gitu. Akhirnya dia cicil sampai 3 hari. Jadi 100 pertama hari ini dari fulan sampai fulana. Makanannya apa? Bakso-bakso ini dorong-dorong, atau kan bakso gerobakan yang dorong-dorong itu dipanggil sama dia. Bapak besok di hari ini Bapak jualan di rumah saya ya. Jadi orang tamu undangan datang itu cuma makan bakso doang. Sederhana sekali. Enggak sampai berasap-asap dapurnya, enggak sampai dia harus mengeluarkan biaya besar untuk manggil catering dengan berbagai macam menu makanan. Karena kemampuannya tidak seperti orang-orang gitu. Yang nyewa di hotel, kemudian makanannya berbagai macam jenis. Kemudian besoknya datang lagi 100 orang kedua. Menunya apa? Ketoprak. Dia undang ketoprak, datang yang dorong-dorongan gerobak-gerobakan itu. Nanti orang yang datang tinggal pesan aja ketoprak situ. Tinggal dia bayar, selesai. Orang juga melihat, dan ini adalah contoh yang baik sebenarnya, bahwa ternyata pernikahan dalam Islam itu tidak sesulit yang dibayangkan, tidak sesusah yang dijadikan kebiasaan. Sekarang kan kebiasaan kita, Masya Allah, udah menjadi kebiasaan. Apalagi di zaman kita ini kayaknya ada satu kebiasaan yang tidak bisa dihindari juga, hiburannya. Kayaknya hiburan itu udah menjadi bagian daripada syarat nikah. Kayaknya kalau nggak ada hiburannya, nikahnya kayak nggak sah gitu. Sehingga ada dangdutannya, ada musiknya, ada ini, ada itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak contoh-contoh yang dicontohkan oleh ya teman-teman kita yang sudah pada ngaji. Ternyata nggak ada hiburan juga rame kok. Udah mulai itu, udah ada mulai mencontohkan nggak perlu ada hiburan. Kalau mau agak rame dikit ya setelkan aja syair-syair, tapi suaranya agak dikecilin. Kecilin aja suaranya, jangan gede-gede, orang mau ngobrol susah. Pernah tuh saya menghadiri satu walimah, karena saya tidak tahu apakah hiburannya ada atau tidak. Datang, ternyata Masya Allah speakernya sana, speaker sana. Kita mau datang ke sana mau ngobrol, mau apa, nggak kedengaran, sampai jerit-jerit kita mau ngobrol itu. Gimana kita mau undangan, mau bertemu dengan teman-teman, mau ngobrol, mungkin udah lama nggak bertemu, mau ngobrol harus jerit-jerit. Ya kalau kita mau ada hiburan, ya hiburannya hidupkan aja suara syair-syair yang tidak ada musiknya. Ada sekarang kok banyak sekali alhamdulillah. Itu bisa digunakan, tapi dikecilkan aja suaranya. Jangan murattal ya. Mentang-mentang udah pada ngaji, wah ini walimahan Islam ini, walimahan syar'i. Diputar aja pula murattal surah Al-Baqarah. Siapa yang mau mendengarkan? Berdosa kita. Karena orang pada mau ngobrol, pada ini. Kan kalau sudah konsekuensinya kalau kita ngidupin murattal itu apa? Didengarkan baik gini. Orang mau walimahan mau makan sambil dengerin murattal. Jangan juga seperti itu. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tadi apa? Masya Allah. Kok jadi apa tadi pembahasan kita? Oh, walimahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walimahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat sederhana sekali. Ummu Sulaim termasuk menyiapkan, kemudian para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sedikit makanan-makanan. Kalau kita sekarang kan beda ya. Beda. Kebiasaan kita berbeda. Kebiasaan kita sekarang apa? Bawa apa? Bawa amplop. Walaupun itu tidak wajib ya sebenarnya. Cuma jangan itu dijadikan suatu yang harus. Kalau tidak ada amplop, ya kita jangan menggerutu. Wah, nama si fulannya mana ya? Gak ada. Padahal waktu saya diundang, saya ngasihnya 100.000 lagi. Karena ada sebagian, mohon maaf nih, tidak hanya ya di luar ya, termasuk keluarga-keluarga saya di kampung pun saya pernah melihat gitu. Dia punya buku besar. Nanti giliran dia yang punya hajatan, itu setiap orang yang amplop, memberikan amplop ada namanya, itu ditulis di buku besar itu sampai ratusan. Si fulan 50.000, si fulan 100.000. Saya pernah nanya, itu buat apa ditulis-tulis seperti itu? Nanti kalau saya diundang, saya akan kasih hal yang sama.
10.000 dia ngasih, nanti saya ke sana saya kasih 10.000 juga. Nah, ini sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kita sebagai pemilik hajat tidak boleh berharap hadiah dari orang yang datang. Tapi kalau ada, tidak ada masalah, boleh diterima. Begitu juga kalau kita yang hadir, yang diundang, waduh saya nggak bisa hadir kayaknya, karena yang ngundang saya itu bukan orang sembarangan. Nggak mungkin lah saya ke sana, saya isi amplop 10.000. Seakan-akan itu suatu beban. Padahal walimahan itu ketika kita mendapat undangan wajib untuk hadir. Adapun amplopnya itu sebenarnya tidak wajib. Kadang cuma kebiasaan adat kita memang menjadikan seakan-akan itu wajib gitu. Sampai ada cerita nih. Gedung ini memang acaranya besar. Nanti pintunya tuh beda-beda. Ini pintu, ada 2 pintu. Pintu yang membawa amplop masuk. Yang tidak membawa amplop, beda nih pintunya. Terus kemudian tiba-tiba katanya, wallah alam, ini apakah bercanda doang, tapi saya pernah dengar cerita itu. Bagi yang tidak membawa hadiah dan tidak membawa amplop, nanti ikutin terus jalur itu, tiba-tiba balik lagi keluar, nggak makan apa-apa. Memang tulisnya seperti itu. Jadi kalau ada pintu khusus, ini yang bawa amplop, nanti ditulis namanya di situ, habis itu masuk jalurnya. Adalah makanan yang akan dia temui. Makanlah dia di sana. Temulah nanti dia dengan pengantin-pengantinnya. Yang kasihan yang nggak bawa apa-apa. Dia masuk pintu itu, keluar tiba-tiba nggak ada orang yang rame, makanan nggak dia dapati. Allah alam bisawab. Sampai kok ada seperti itu gitu. Nah ini tidak boleh gitu. Tidak boleh. Baik para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak pembahasan kita. Baik. Sofia setelah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofia ini sosok istri Nabi yang diistimewakan di antara istri Nabi yang lainnya. Di antara istri Nabi yang lain, Sofia ini termasuk yang diistimewakan. Sampai-sampai dalam suatu riwayat, Sofia ini pernah ketika mau naik kendaraan, kuda atau onta. Karena memang Sofia ini kan tadi sudah kita ceritakan di awal, fisiknya kan enggak terlalu tinggi, dia rendah gitu. Dia agak rendah lah gitu. Sehingga kalau mau naik itu susah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pahanya di dekat kendaraan tersebut. Paha Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan tangga supaya Sofia bisa naik di atas kendaraannya. Masya Allah, luar biasa romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak dilakukan di depan umum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali karena kebutuhan. Ini karena kebutuhan. Dilihat oleh para sahabat ketika itu. Enggak boleh kita romantisan dengan pasangan kita di depan umum. Ini kadang di depan umum nih, duduk di sana, orang pada kajian nih, duduk di sana, saling suap-suapan. Masya Allah, di depan umum di sana, saling suap-suapan sama suami sama istrinya. Makan apa namanya? Sosis kajian situ, itu makan sosis, disuapin sama dia. Itu depan umum, nggak boleh, nggak ada kebutuhannya. Kalau tadi Sofia memang butuh, bukan sekedar romantis yang dilakukan oleh Nabi SAW, tapi karena memang ini Sofia sedang butuh. Dan dari pandangan apa namanya, adat istiadat itu sepertinya tidak melanggar gitu, biasa-biasa aja. Ya kalau di zaman kita sekarang ini, misalnya istrinya mau masuk, dibukain pintu mobilnya, mungkin seperti itu kalau sekarang. Itu kan biasa, itu biasa, tidak ada masalah. Tapi janganlah hal-hal yang harusnya itu harus dijaga. Ini privasi, di rumah aja lah kalau hal-hal yang seperti itu. Suap-suapannya itu di rumah, jangan dilihat oleh orang. Ini Masya Allah jalan pegang-pegangan, pernah melihat itu? Pegang-pegangan, peluk-pelukan, jangan di depan umum. Ya kecuali kalau pegang-pegangannya itu pegang-pegangan yang wajar. Tapi sebaiknya pun tidak usahlah gitu. Tidak usah menunjukkan kemesraan kita, keromantisan kita di depan umum, jangan. Jalan-jalan biasa aja, jalan biasa. Kalau memang pegangan yang ada istilah pegangan yang sudah biasa antara suami istri dan itu dianggap biasa, ya silahkan. Tapi sebaiknya sih jangan. Bisa jadi orang yang jalan di belakang kita ternyata sudah menjomblo lama gitu.
Ternyata di depannya ada orang berpasang pegang-pegang tangan. Itu gimana perasaannya gitu? Kan kasihan kita. Kasihan. Makanya kalau kita kajian sama pasangan-pasangan kita, janganlah terlalu tunjukin kelengketan kita kayak perangko. Jangan, biasa aja, jalannya biasa. Walaupun kita ya pengantin baru, saat maklum ya, dah biarlah pengantin baru. Tapi sebaiknya dihindari hal-hal yang seperti itu. Baik, sampailah Sofia ke Madinah. Tadi kan Khaybar nih. Khaybar sudah walimah di sana. Kemudian 150 kilo sudah mau sampai Madinah nih. Tentu akan disambutlah. Di sana ada istri-istri Nabi SAW. Ternyata karena Sofia ini kan orangnya cerdas. Pendekatan-pendekatannya terhadap keluarga-keluarga Nabi SAW. Sofia ketika itu mengenali dulu nih keluarga-keluarga Nabi SAW. Ternyata didapati oleh Sofia ini, istri-istri Nabi itu ada dua kubu. Ada dua kubu. Biasa kan ibu-ibu seperti itu. Kalau ibu-ibu di sini ada kubu-kubuan nggak di sini? Biasanya ada kalau di luar, kalau di sini nggak tahu lah. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada kubu ini, kubu itu. Kalau ibu-ibu biasanya, istri Nabi juga gitu. Ada kubu Aisyah, Hafsah, Sauda. Ada Ummu Habibah dan seterusnya. Istri Nabi SAW yang lainnya, ada dua kubu, dipelajari oleh Sofia. Lalu kemudian Sofia melakukan pendekatan-pendekatan. Sofia ini orangnya selain cerdas, pintar, beliau ini akhlaknya juga bagus. Nah, dengan kecerdasan dan akhlak yang baik yang dia miliki, beliau kenalan dengan Fatimah, putri Nabi SAW. Untuk mengambil hati Fatimah, beliau punya anting-anting. Beliau punya banyak anting-anting mungkin ya. Allah alam bisawab. Ada yang mengatakan beliau itu punya anting-anting. Ibu-ibu pernah melihat nggak ada yang tindiknya dari sini sampai ke bawah? Itu banyak tuh anting-antingannya. Ya Allah alam bisawab. Di antaranya diambil oleh beliau anting itu, lalu dihadiahkan kepada Fatimah. Pernah juga beliau memberikan hadiah kepada Aisyah, madu beliau. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedermawanannya, dengan kepintarannya, Aisyah kemudian yang lainnya bisalah menerima Hafsah ini. Walaupun pada awalnya Masya Allah perjuangan luar biasa. Ini Hafsah sering disakiti sebenarnya. Sofia ini sering sekali menangis. Sering di sini, bukan tiap hari maksudnya ya. Kadang menangis karena Aisyah, kadang menangis karena Hafsah, kadang beliau menangis karena Zainab, istri-istri Nabi SAW. Nah, suatu ketika terjadilah kecemburuan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah menunjukkan bahwa tidak mungkin ada seorang perempuan yang betul-betul tulus menerima suaminya itu di poligami, ikhlas sehingga nanti berjalan tidak ada masalah dalam rumah tangga. Itu mustahil, bohong. Kalau itu ada, bohong. Karena ada kadang-kadang kita dapatkan cerita, wah nggak apa-apa, alhamdulillah sekarang rumah tangganya baik-baik aja. Nih rumah tangga Nabi SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Aisyah? Aisyah radhiyallahu taala, kurang soleha apalagi nih Aisyah. Pernah Aisyah itu ingin mengintai, ini baru datang nih Sofia, baru nyampe ke Madinah. Supaya tidak dikenal oleh Nabi, Aisyah itu sampai membalut dirinya, sampai dia tutupi wajahnya, sampai cuma nampak mata doang untuk menyambut Hafsah tadi. Tapi Aisyah ini agak dari jauh nih melihat gimana sih sosok Hafsah, si Sofia itu. Nabi kenal, tahu, karena kenal dengan bola matanya Aisyah itu. Lalu Nabi SAW mengikuti Aisyah, mendatangi Aisyah, bertemu dengan Aisyah. Kaget Aisyah kan. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya, bagaimana pendapat Anda dengan si Sofia ini? Kata Aisyah, dia itu adalah anaknya orang Yahudi. Mendengar itu Hafsah sedih, menangis Hafsah. Siapa tadi? Sofia. Kok Hafsah terus? Agak mirip sih, Hafsah, Sofia ya. Sofia, menangis Sofia ketika itu. Lalu Nabi SAW, walaupun dari sekian istri Nabi SAW, Aisyah adalah orang yang paling disayang. Aisyah ini orang yang paling dicintai, yang masa itu ya. Kalau Khadijah masih ada ya Khadijah. Aisyah ketika itu tetap karena memang ini salah,
Nabi SAW tegur, dinasihati oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tidak membiarkan itu. Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, la taqulina hadha, jangan engkau ucapkan kata-kata ini. Apa kata Aisyah tadi? Ini orang Yahudi, dia ini anak Yahudi. Yahudi itu kalau udah dikatakan Yahudi ini pasti tergambar di saat itu adalah orang yang bejat. Pokoknya segala hal-hal yang bangsat itu adanya di Yahudi lah. Ya kalau dikatakan Yahudi, udah pasti hal yang buruk yang akan diingat. Sedih si Sofia tadi, nangis. Lalu kemudian Nabi SAW menasihati Aisyah dan menenangkan Sofia. Dan begitu juga terjadi. Ini masih kepada Aisyah ya. Aisyah itu sampai pernah banting piring. Jadi kalau ada istri yang lempar-lempar piring, lempar-lempar itu, ya harusnya suami bisa menerima dan sabar ya. Karena Aisyah juga pernah seperti itu. Dan Nabi SAW memang bersabar, kalau memang bisa nasihati dinasihati. Tapi di saat itu Nabi tidak menasihatinya. Nabi SAW pernah di antara para sahabat cuma mengatakan gharrat ummukum, ibumu sedang cemburu. Dibanting oleh Aisyah ketika itu piring, wadah tempat makanan, sehingga pecah. Tapi akhirnya Aisyah menyesal karena memang beliau saat itu tidak bisa menahan amarahnya, membanting, sehingga beliau mengganti kembali piring itu. Dalam riwayat yang lain makanan. Jadi tentu piring dan makanan juga terbuang gitu akibat dari kecemburuan itu. Nah, ya siapa yang tidak sedih melihat kondisi seperti itu? Akhirnya Sofia sedih lagi, menangis lagi. Ada di momen yang lain, dan ini dilakukan oleh Hafsah istri Nabi SAW juga, putri dari siapa nih? Kalau Aisyah putri Abu Bakar. Pernah satu dalam riwayat diceritakan, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling engkau cintai? Rasul menjawab, Aisyah. Selain daripada itu, ayahnya. Jadi Aisyah ini luar biasa. Kemudian ada istri Nabi yang lain namanya Hafsah ini juga bukan orang sembarang. Ini putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Satu ketika Hafsah juga cemburu dengan Sofia. Akibat dari kecemburuan itu, dia melontarkan satu kalimat yang sama yang pernah dilontarkan oleh Aisyah. Dia mengatakan, Hafsah ini si Sofia ini, dia ini orang Yahudi, dia ini keturunan Yahudi. Apain sih dia terlalu diperlakukan istimewa? Ya, terlihat memang Rasulullah SAW mengistimewakannya. Kata para ulama, kenapa Rasulullah mengistimewakannya? Karena memang beda. Si Sofia ini beda dengan istri Nabi yang lain. Sofia ini tadi kan sudah kita ceritakan, keluarga-keluarga terdekatnya ini dibunuh, diperangi, mati di tangan kaum muslimin. Itu yang menyebabkan Nabi SAW sedikit terlihat diistimewakanlah Sofia ini gitu. Jadi tapi gara-gara itu memang menimbulkan kecemburuan, termasuk Hafsah ini. Hafsah radhiyallahu taala anha sampai-sampai mengatakan ini adalah putrinya orang Yahudi. Mendengar kata itu, lalu kemudian si Sofia menangis lagi Sofia ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sampai-sampai mengatakan kepada si Hafsah, apa kata Rasulullah SAW? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Andai kata ucapanmu ini wahai Hafsah, ini diletakkan ke dalam luasnya lautan, niscaya air lautan itu akan rusak. Saking beratnya ucapan yang apa kalau bahasa kita ini? Nyinyir kalau bahasa kita ya. Apa sih? Nyinyir nggak kayak gitu? Kalau seseorang nggak suka sama ini, dia dicela lah ya, dicela, dimaki. Dan celahannya itu bukan celaan biasa. Ini kalau dikatakan ini kan putrinya Yahudi, ini orang Yahudi, ini keturunan Yahudi, gitulah bahasanya kira-kira. Lalu menjadikan si Sofia itu bersedih. Nabi SAW menghiburnya. Lihat apa ucapan Nabi SAW
menghibur si Sofia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaki ibnatu nabi wa inna ammaki la nabi wa innaka la tahta nabi fabima tafkharu alayki." Kata Nabi SAW menghibur Sofia supaya tidak sedih lagi. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ayahmu, maksudnya ayah di sini, nenek moyangmu adalah nabi, pamanmu adalah nabi, dan engkau adalah istrinya nabi. Jadi kamu tidak ada kaitannya dengan Yahudi. Kamu ini garis keturunannya, kalau dilihat dari ayahnya, kamu ini adalah keturunan nabi. Ayah kamu adalah nabi. Siapa yang dimaksud dengan nabi di sini? Siapa? Harun tadi. Harun ini kan kalau diurut-urut ternyata si Sofia ini sampai pada keturunan Harun. Harun seorang nabi, seorang rasul. Nah, paman Sofia ini juga nabi. Siapa pamannya? Harun punya saudara atau tidak? Siapa saudara Harun? Musa. Berarti pamannya si Sofia ini adalah Musa alaihissalam. Paman Anda juga nabi. Dan engkau adalah istri Nabi. Dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh para ulama, maksud daripada anak Nabi di sini adalah Sofia ini keturunan Ishak. Ishak anaknya Ibrahim. Ishak ini kan Nabi dan Rasul. Siapa saudaranya Ishak? Siapa saudara Ishak? Ismail. Berarti pamannya Ismail, Nabi juga. Nah, ini adalah kata-kata di mana Nabi SAW ingin menghibur Sofia supaya tidak sedih lagi. Jadi jangan difokuskan ke Yahudinya gitu. Jangan. Ingat, kamu ini adalah anak Nabi, paman kamu Nabi, dan kamu adalah istri Nabi. Jadi ini suatu hal yang seharusnya dibanggakan lah gitu. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sama juga terlontar gitu. Memang ya Allah alam bisawab ya. Sifat manusiawi ya, kadang-kadang tidak bisa menahan lisan gitu. Termasuk istri Nabi SAW. Dan ini adalah istri Nabi yang bernama Zainab. Zainab itu dalam satu riwayat diceritakan, ini mau berangkat haji loh. Istri Nabi ini mau berangkat haji, ada Zainab di situ, ada Hafsah, ada termasuk Sofia, ada Sofia di situ. Nah, satu ketika dalam perjalanan haji itu, tiba-tiba kendaraan yang digunakan oleh Hafsah mogok, sakit. Ontanya tiba-tiba nggak mau jalan. Ya, namanya seorang wanita tiba-tiba ketika kendaraannya rusak, dia khawatir dong. Dia nggak bisa memperbaikinya. Apa yang harus dilakukan? Dia sedih, menangis, sedih, tapi nggak terlalu parah lah nangisnya. Biasalah sedih gitu. Kendaraannya begitu. Kenapa dia sedih? Takut ditinggalkan rombongan, karena dia nggak punya kendaraan lagi. Nah, Nabi SAW mintalah kepada si Zainab ini. Zainab istri Nabi SAW punya kendaraan yang berlebih, ada onta yang lain yang dibawanya. Kata Nabi SAW, wahai Zainab, pinjamkanlah kepada Sofia. Pinjamkan dulu Sofia. Si Zainab, ya kalau bahasa kita enak aja, siapa yang mau minjamin? Oh, dia kan orang Yahudi, dia kan putri Yahudi. Keluar lagi kata-kata itu. Nabi SAW saking marahnya kepada Zainab, dalam riwayat diceritakan, dalam riwayat Abu Daud diceritakan bahwa ucapan Zainab mengatakan, "U'tiha ba'iran," saya mau kasih dia unta. "Ana u'tihi tilkal yahudiyah," masa saya mau kasih dia? Dia kan orang Yahudi. Lalu faghadiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun marah ketika itu. Langsung marah Nabi sallam, fahajaraha Zulhijjah Muharram ba'du Safar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot, menghajar Zainab ini, tidak disapa, tidak digilir oleh Nabi SAW, tidak mengunjungi Nabi SAW ke rumah Zainab ini selama kurang lebih 2 bulan. Dari bulan Zulhijjah, kemudian Muharram, sedikit beberapa hari bulan Safar, ya kurang lebih 2 bulan. Ini menunjukkan kata-kata nyinyiran, celaan terhadap Sofia itu benar-benar ditindak tegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih banyak kisah-kisah yang terkait dengan Hafsah.
di mana Sofiyah, mohon maaf, Sofiyah tertukar terus ini. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu ya kecemburuan lagi lah ya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang sakit parah. Ini detik-detik mau wafat Nabi sallam. Rasul itu kan ketika meninggal ada sekitar berapa hari? Dari hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Beliau meninggal di hari Senin. Beliau parahnya itu di hari-hari hari Kamis sudah mulai sakit, Jumat udah mulai parah, kemudian Sabtu udah parah lagi, tidak bisa ke masjid, kemudian Minggu, Ahadnya juga begitu, hari Seninnya beliau meninggal, 4 hari. Nah di 4 hari ini istri-istrinya berkumpul, ini istri-istri Nabi SAW berkumpul. Kata si Sofiyah kepada Nabi SAW di hadapan istri-istri yang lain. Sofiyah juga kadang tidak bisa menahan diri ya untuk mengungkapkan kecintaan yang luar biasa kepada Nabi SAW. Ketika itu Sofiyah mengatakan kepada Nabi SAW, "Inni wallahi ya Nabi Allah la wadattu anna alladhi bika bi." Sesungguhnya demi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, demi Allah, aku pengen sekali rasa sakit ini tidak menimpamu tapi dipindahkan kepadaku. Ya, istri-istri yang lainnya mendengar tentu nggak terima dong. Ini mau cari muka doang nih orang. Itulah bahasa kita. Ini cari muka doang. Sehingga istri-istri yang lain saling melirik-melirik. Paham? Tergambar gak nih? Tergambar gak? Jadi istri yang lain cuma melirik gini, kedip-kedipan mata, meledek apa namanya? Ya apa yang dilakukan oleh Sofia ini kayaknya lebay lah gitu, bahasa kita. Lebay banget nih orang, gitulah bahasa kita. Tapi Nabi SAW mengatakan ketika itu dilihat oleh Rasulullah mata istri yang lain seakan-akan nyinyirin si Sofia ini dengan ucapannya tadi itu, mending penyakitmu ini Rasulullah, saya pengen sekali engkau tidak sakit, tapi sakit ini biar ke saya. Kata Nabi SAW, wallahi wa innaha la sadiqah. Demi Allah, kata Rasulullah, ketika itu Rasulullah masih bisa bicara, demi Allah, apa yang diucapkan oleh Sofia ini tulus dan benar. Sama sekali dia tidak pengen mau cari muka, bukan. Tidak sama sekali itu tujuannya. Ini memang jujur, tulus dari hati yang mendalam dari Sofia ucapan tersebut. Baik, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sofia juga memiliki sifat pemaaf. Jadi begitu banyaknya nyinyiran-nyinyiran atau apalah yang didapatkan oleh beliau dari hal-hal yang tidak baik, beliau punya sifat yang pemaaf. Tidak hanya kepada orang-orang terdekat dari keluarga Nabi, bahkan hamba sahayanya sendiri pernah melakukan kesalahan, dan kesalahannya fatal sekali. Ini bukan kesalahan kecil. Hamba sahaya ini sebenarnya tidak ada apa-apanya lah dibanding dengan Sofia ini. Derajatnya jauh berbeda, bahkan lebih jauh daripada pembantu ya. Jadi hamba saya ini bukan pembantu, tapi dia dipekerjakan. Nah, ada satu riwayat yang menceritakan bahwa hamba sahaya milik Sofia ini pernah mengadukan satu aduan yang dusta, yang tidak beralasan kepada khalifah ketika itu. Berarti ini sudah meninggal Nabi Muhammad. Kisahnya ini setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Diadukanlah kepada Umar bin Khattab. Nah, hamba saya ini ngadu kepada Umar bin Khattab. Katanya, wahai Umar, itu Sofia, hati-hati itu, bisa jadi keislamannya cuma bohong-bohong doang. Setelah meninggal Nabi setelah meninggal, dia masih ada hubungan dengan karib kerabatnya, orang-orang Yahudi. Dia masih mengagungkan hari Sabtu, karena kan hari besarnya orang Yahudi kan hari Sabtu. Dia masih mengagungkan hari Sabtu. Dia masih berkunjung, masih bergaul dengan saudara-saudaranya orang Yahudi. Bahkan dia punya saudara kandung orang Yahudi. Dia sering datang ke sana. Kata si hamba sahayanya ini kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika itu khalifah. Tapi kebijaksanaan Umar bin Khattab, beliau tidak langsung memanggil Sofia kemudian menghukum, tidak. Tapi klarifikasi dulu, tabayun dulu. Dipanggil
Sofia ini. Kemudian ditanya lagi oleh Umar bin Khattab tentang kebenaran informasi itu. Kata Sofia menjawab, wahai Umar, wahai Khalifah, aku tidak pernah mengagungkan hari Sabtu di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan hari Jumat. Jadi hari Sabtu yang dulu saya agungkan itu sudah tidak saya agungkan lagi. Karena dalam Islam hari besar umat Islam dalam seminggu adalah hari Jumat. Itu sudah tergantikan. Adapun kata beliau, saya masih datang ke saudara-saudara saya orang-orang Yahudi itu sebagai bentuk silaturahmi saya. Dalam Islam tidak terlarang kok saya tetap bersilaturahmi, menjaga hubungan keluarga dengan keluarga-keluarga yang lain yang masih Yahudi. Itu tidak terlarang dalam Islam. Buktinya Asma kemudian punya bibi ketika itu masih kafir juga, dibolehkan oleh Nabi SAW untuk bersilaturahmi, untuk menyambung tali silaturahmi. Artinya dalam Islam itu tidak ada masalah. Lalu kemudian Umar mendapatkan jawaban yang menjadikan tuduhan itu terbantahkan. Namun yang menjadi persoalan yang luar biasa, si Sofia ini tidak langsung marah, tidak langsung menggampar, memukul jariyahnya. Jariyah itu hamba sahaya perempuannya, tidak. Lalu dia bertanya kepada hamba sahayanya ini, apa kata beliau? Apa yang membawa engkau kok sampai menuduh saya seperti itu? Kenapa kamu melakukan itu? Kata Sofia bertanya kepada hamba sahayanya ini. Kata beliau menjawab, inna syaitan hamalaha ala zalik. Sungguh syaitanlah yang membawa aku untuk memberikan informasi palsu itu kepada Umar. Jadi ada syaitan yang menguasai saya, kata beliau. Karena kejujurannya itu, fa'ataqatha wa ja'alatha hurrah. Lalu kemudian hamba sahayanya ini dibebaskan oleh beliau. Udah, kamu sekarang bebas, kamu sekarang menjadi orang biasa, tidak lagi sebagai hamba sahaya. Lihat, perlakuan buruk dibalas oleh Sofia dengan perlakuan yang luar biasa. Ini kalau sudah kata bebas, ini tidak sembarangan. Kalau udah jadi bebas menjadi manusia biasa, biasanya hamba sahaya itu harus menebus dengan ratusan juta kalau rupiahnya, bahkan ada yang sampai miliaran baru bisa ditebus. Tapi Sofia membebaskan begitu saja tanpa ada imbalan apapun dari duniawi yang dia dapatkan. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa pembahasan lagi, tapi kita tutup dengan pembahasan yang terakhir, bahwa Sofia tadi kan sudah kita ceritakan dia punya saudara Yahudi. Nah, karena memang dalam Islam ada aturan bahwa Muslim tidak boleh mewariskan kepada non Muslim. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada keluarganya yang non Muslim, misalnya meninggal dia, Muslim ini meninggal, walaupun banyak hartanya, ini tidak boleh keluarga non Muslim mendapatkan warisan. Karena diantara syarat mendapatkan waris itu ya harus sama-sama Muslim. Nah, sebelum beliau meninggal dunia, beliau membuat wasiat-wasiat dulu. Sofia ini membuat wasiat-wasiat. Wasiat yang diantara yang ditulis oleh Sofia adalah, tolong diberikan harta warisan yang dia tinggalkan sepertiganya kepada adiknya, saudara laki-lakinya tadi, sepertiganya. Nah, dalam riwayat diceritakan bahwa Sofia ini meninggalkan harta peninggalannya sekitar 100.000 dirham. 100.000 dirham ini kalau kita rupiahkan sekitar 3M lah. 3M harta yang ditinggalkan. Sama inilah, sama peninggalan tanahnya, kebunnya dan seterusnya, kira-kira 3M kata para ulama. Kalau diambil sepertiganya berarti berapa itu? Ya sekitar 1M-nya. 1M-nya diberikan kepada adiknya yang masih Yahudi tadi. Sisanya itu dibagikan, diwasiatkan kepada untuk Aisyah, diberikan pada Aisyah dan yang lain-lainnya diwasiatkan oleh beliau untuk dibagi-bagikan harta warisan tersebut. Hafsah Sofiyah meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 52 Hijriah. Ini persis pada kekhalifaan
Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi sudah terlewatkan 4 khalifah. Khalifah Abu Bakar, beliau juga hidup semasa Khalifah Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan, kemudian Muawiyah. Masuk pada Muawiyah bin Abi Sufyan di tahun 50 Hijriah beliau wafat. Demikian kajian yang singkat ini, semoga sejarah tentang ibunda kita Sofia ini dapat kita ambil pelajaran dan kita bisa mengenal begitu jauh, lebih jauh lagi sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau. Di antara yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau ini selain orangnya cerdas, pintar, beliau orang yang soleha, beliau juga suka pemaaf, banyak ibadahnya. Dalam riwayat yang lain beliau ini termasuk orang yang suka sekali menangis. Menangisnya bukan karena sedih, dibully doang, bukan. Tapi beliau ketika baca Quran menangis, ketika beliau beribadah beliau menangis. Jadi orangnya Masya Allah soleha sekali. Jadi pantaslah menjadi ibunda kaum muslimin, ibunda kaum muslimat yang menjadi panutan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ingin didiskusikan. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam jamain. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal soleh bagi kita dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, berikan umur yang panjang, diberkahi keluarga kita, harta kita, dan mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan dari perkara dunia maupun perkara akhirat semoga ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.